Sebuah video tersebar dan terlihat seorang penganut Yahudi sedang beribadah di dalam masjid, dan jamaah di dalam masjid juga tidak ada yang melarangnya. Fenomena apa ini? Mari kita bongkar. Shalom. Shalom. How are you? I'm good. Good. How are you? Thank you. Thank you. Thank you. Is it okay if I pray? Is it okay if you pray? If I pray? Okay. It's the house of worship. No matter what. Thank you. God bless. Thank you. You okay if I pray next to you? Belum lama ini publik dihebohkan dengan adanya gedung bernama sinagog di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Diketahui sinagog merupakan tempat ibadah untuk orang Yahudi. Lokasinya berada di kompleks asrama yang dekat dengan perkebunan. Namun belum diketahui secara pasti apakah gedung itu memang difungsikan sebagai ibadah untuk orang Yahudi. Namun nuansa Yahudi di Ponpes Al-Zaitun memang sangat kental. Panji Gumilang sendiri meminta para santrinya untuk membawakan lagu Heaven You Shalom Aleichem. Ia pun beralasan salam berbahasa Ibrani itu bisa digunakan sebagai syair lagu. Telah membahas soal adanya riwayat umat Nasrani yang beribadah di dalam Masjid Nabawi. Walaupun riwayat itu menceritakan peristiwa umat Nasrani yang beribadah dalam masjid, namun faktanya teman-teman sangat minim dan langka, bahkan mungkin tidak ada cerita-cerita lain yang menyatakan di mana umat Kristen kemudian beribadah di dalam masjid. Malahan kebalikannya, yang banyak terjadi malah umat Yahudi yang kedapatan sering melakukan ibadah hariannya di dalam masjid ketika mereka tidak menemukan tempat ibadah mereka, yakni sinagoga. Sebagaimana video yang kita saksikan di awal episode tadi. Hal ini mungkin bisa dipahami dikarenakan umat Kristen yang sekarang ini tidak memiliki jenis ibadah harian bagi tiap individu. Jadi mereka tidak perlu susah-susah untuk mencari tempat ibadah, mengingat cara ibadah mereka sekarang ini berbeda dengan ibadah Yahudi dan umat Islam yang dilakukan setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Nah teman-teman, ada sebuah video di YouTube yang memperlihatkan aksi sosial eksperimen di mana seorang Yahudi itu nekat masuk masjid dan melakukan ibadah mereka di dalamnya. Dan lihat bagaimana respon jamaahnya. Shalom. Shalom. How are you? Good. Good. How are you? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Is it okay if I pray? Is it okay if you pray? If I pray? Okay. It's the house of worship. No matter what. Thank you. God bless. Thank you. Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan. Selain karena pernyataan pimpinan Ponpes Panji Gumilang yang kontroversial, Al-Zaitun juga dituding mengajarkan aliran sesat. Beberapa waktu lalu, jemaah Al-Zaitun menyanyikan lagu Yahudi saat demo ribuan massa. Panji Gumilang sendiri juga kerap mengucapkan salam Yahudi dalam berbagai kesempatan. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya gedung bernama sinagog di kompleks Al-Zaitun. Diketahui sinagog merupakan tempat ibadah bagi orang Yahudi. Jika dilihat dari Google Earth, gedung tersebut tampak berwarna putih biru dengan simbol Yahudi. Lokasinya berada di kompleks asrama yang dekat dengan perkebunan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah gedung tersebut memang difungsikan sebagai ibadah untuk orang Yahudi. Namun, nuansa Yahudi di Ponpes Al-Zaitun memang sangat kental. Panji Gumilang sendiri telah meminta para santrinya untuk membawakan lagu Heaven You Shalom Aleichem. Padahal lagu tersebut berbahasa Ibrani yang identik dengan salamnya orang-orang Yahudi. Panji beralasan salam berbahasa Ibrani itu bisa digunakan sebagai syair lagu, sementara Assalamualaikum yang merupakan salam orang Islam tak boleh dilakukan. You okay if I pray next to you? You don't mind? No. Does it make you uncomfortable? You sure? No. Alright. This is the house of God. This is the house of God? Yeah. How are you, bro? How are you? Pilih bahan yang fresh bikin masakan ekstra tasty. Start fresh dengan Greenfields di Extra Meal. Do you hate Jewish people? No, I love Jewish people. I love So, Christians, I love Jews, I love Muslims.
Right. That's what our faith teaches us. How you doing, brother? What's your name, sir? My name is Levi. Levi Osama. Pleasure to meet you. I'm the manager here. Yeah, we all praying to the same God. Yes. We all praying to peace, so we can all pray together. Yes. No problem. So Jew is not the enemy of the Not at all. Things that are happening politically around the world are attached to our faith all the time. We also acknowledge that the Torah was given by the same God. We acknowledge that. Second chapter in Yeah. the book. But we have to believe in the previous revelations also. You open our Quran, you're going to see Video ini tersebar di YouTube, namun kita tidak dapat menemukan lagi video aslinya karena sudah dihapus atau channelnya sudah ditutup oleh YouTube sendiri. Nah, terlepas apakah Yahudi dalam video tersebut adalah orang Islam yang berpura-pura menjadi Yahudi atau memang beneran Yahudi, nyatanya secara prakteknya orang-orang Yahudi itu lebih memilih masjid atau musalah untuk digunakan sebagai area beribadah mereka ketika mereka tidak menjumpai tempat ibadah mereka, yakni sinagoga. Dan secara bersamaan, mereka juga paling anti beribadah di gereja, walaupun dalam kondisi terdesak. Padahal di Eropa itu kan lebih banyak gereja daripada masjid seperti itu ya. Nah teman-teman, inilah topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Kita akan membahas perspektif Yahudi soal ibadah mereka di dalam masjid. Sederhananya, di sini saya akan menjelaskan kenapa umat Yahudi itu lebih memilih masjid sebagai alternatif untuk tempat ibadah mereka. Do you hate Jews too? No, I love Jewish people. I love So- Christians, I love Jews, I love Muslims. Right. That's what our faith teaches us. How you doing, brother? What's your name, sir? My name is Levi. Levi Osama. Pleasure to meet you. I'm the manager here. Yeah, we all praying to the same God. Yes. We all praying to peace, so we can all pray together. Yes. No problem. So Jew is not the enemy of the Not at all. Things that are happening politically around the world are attached to our faith all the time. We also acknowledge that the Torah was given by the same God. We acknowledge that. Second chapter in Yeah. the book. But we have to believe in the previous revelations also. You open our Quran, you're going to see Video ini tersebar di YouTube, namun kita tidak dapat menemukan lagi video aslinya karena sudah dihapus atau channelnya sudah ditutup oleh YouTube sendiri. Nah, terlepas apakah Yahudi dalam video tersebut adalah orang Islam yang berpura-pura menjadi Yahudi atau memang beneran Yahudi, nyatanya secara prakteknya orang-orang Yahudi itu lebih memilih masjid atau musalah untuk digunakan sebagai area beribadah mereka ketika mereka tidak menjumpai tempat ibadah mereka, yakni sinagoga. Dan secara bersamaan, mereka juga paling anti beribadah di gereja, walaupun dalam kondisi terdesak. Padahal di Eropa itu kan lebih banyak gereja daripada masjid seperti itu ya. Nah teman-teman, inilah topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Kita akan membahas perspektif Yahudi soal ibadah mereka di dalam masjid. Sederhananya, di sini saya akan menjelaskan kenapa umat Yahudi itu lebih memilih masjid sebagai alternatif untuk tempat ibadah mereka dan kenapa mereka sangat menghindari gereja. Nah, perlu diperhatikan pula bahwa di sini kita akan membahas Yahudi dalam perspektif teologi atau agama ya, bukan dari perspektif politik. Sehingga pembahasan kita diharapkan tidak bias seperti itu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya.